warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bu Guru akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang absen pertama, Erlina Restu Rahmawati. Hadir, Bu. Hadir. Absen 2, Faizatur Rohmah. Hadir, Bu. Hadir. Absen 3, Irfai Amalia Mahama. Hadir, Bu. Hadir. Absen 4, Karisma Dila Rusadi. Hadir, Bu. Alhamdulillah, ini semuanya hadir ya. Hadir. Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Silakan dibuka buku pelajaran pada hari ini. Sudah semua? Sudah. Oh iya, Bu Guru mau tanya. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang apa anak-anak? Puasa. Masih ingat semua ya? Masih. Baiklah. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian puasa? Saya, Bu. Ya, coba silakan dijelaskan Mbak Erlina, apa itu pengertian puasa? Puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Puasa adalah salah satu ibadah umat Islam yang memiliki arti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa yang berupa syahwat, perut, dan farji atau kemaluan. Sejak terbit matahari sampai terbenamnya matahari yang memiliki arti khusus. Baik, Erlina masih ingat ya? Masih, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang najis dan cara mensucikannya. Materi yang pertama kita akan membahas tentang najis. Sebelumnya Bu Guru mau bertanya dulu. Siapa yang tahu apa itu najis? Saya, Bu. Najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, najis adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya ibadah. Yang mana bila kita terkena najis, maka kita wajib untuk mensucikannya kembali dengan syarat tertentu untuk bisa beribadah kembali. Kecuali ada hal yang menghalanginya untuk tidak bisa mensucikannya. Nah, najis sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Siapa yang bisa menjelaskan golongan tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Faizatul. Najis itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis besar. Yang kedua yaitu najis mutawasitah atau najis sedang. Dan yang ketiga najis mughaladah atau najis besar. Ya, benar sekali ya anak-anak itu. Ya, Bu. Ada yang bisa memberikan contohnya? Saya, Bu Guru. Ya, baiklah Karisma, silakan dijelaskan kepada teman-temannya contoh najis di setiap golongan. Yang pertama, najis mukhafafah, contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI ibu. Yang kedua, najis mutawasito, contohnya najis yang keluar dari kubul dan dubur. Yang ketiga, najis mughaladah, apapun yang berasal dari hewan haram seperti anjing dan babi. Ya, benar sekali, pintar ya. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan kembali tentang jawaban teman-teman kalian tadi. Jadi gini, najis itu tergolong menjadi 3, ya? Ya, Bu Guru. Najis yang pertama itu ada najis mukhafafah. Ini itu termasuk najis yang ringan. Contohnya seperti apa? Contoh najis mukhafafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu apapun kecuali itu air susu dari ibunya. Nah, apabila terkena najis ini, cara membersihkannya adalah dengan menggunakan air. Misalnya
Misalnya dengan percikan air yang kuat dan air harus mengenal seluruh tempat yang terkena najis tersebut. Air yang dipercikan juga harus lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Selain itu, barulah diperas atau dikeringkan. Jadi, air yang dipakai untuk mensucikannya tidak disyaratkan harus mengalir. Jadi harus dengan dipercikan saja. Yang kedua ada najis mutawasito. Di mana najis mutawasito itu merupakan jenis najis yang yang tingkatnya itu sedang. Ada banyak kotoran yang termasuk najis mutawasito. Misalnya najis keluar dari dubur manusia dan binatang, kecuali air mani, barang cair memabukkan atau susu hewan yang tidak halal dikonsumsi, seperti itu. Yang kedua, ada juga najis mutawasito. Tadi sudah ya, udah Bu dijelaskan ya, maaf ya. Sudah, Bu. Berarti yang sekarang yang ketiga ya? Najis mughaladzah. Jadi najis mughaladzah ini tuh masuk dalam. Jadi diperhatikan dulu anak-anak, nggak boleh rame. Jadi kemudian yang ketiga ada najis mughaladzah. Nah, najis ini tuh masuk ke dalam jenis najis yang berat. Kotoran yang termasuk najis berat ini yaitu berasal dari hewan dan babi, seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, najis ini tuh dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak berapa kali? 7 kali. 7 kali basuhan, di mana salah satunya itu harus dicampur dengan debu, seperti itu ya. Ya, Bu. Nah, sebelum dibasuh dengan air, najis ini perlu dihilangkan terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dibasuh gitu ya, dihilangkan terlebih dahulu najisnya. Kemudian sehingga tidak ada warna atau tidak ada bau lagi. Namun secara hukum najisnya masih ada di tempat yang terkena najis tersebut karena kan belum dibasuh air gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya yang pertama mencampur air dengan debu secara berbarengan. Kemudian yang kedua, diletakkan langsung pada area yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih lebih utama. Yang kedua, yaitu meletakkan debu di area yang terkena najis, lalu membersihkannya dengan air dan mencampurkan keduanya. Barulah kemudian membasuhnya sehingga bersih, seperti itu. Yang ketiga, memberi air terlebih dahulu di area yang terkena najis, kemudian memberinya debu dan mencampurkannya keduanya, kemudian dibersihkan hingga najis itu benar-benar hilang. Gitu nggih? Nggih. Guru minta anak-anak satu persatu mempraktekkan cara membersihkan najis seperti yang Bu Guru jelaskan tadi. Jadi gini, nanti misalkan ada kasus najis menempel pada lantai atau pada pakaian yang nantinya akan digunakan untuk sholat, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Ya. Hilangkan najis secara fisiknya terlebih dahulu ya teman-teman. Usahakan jangan sampai terkena tangan kita. Setelah bersih, lalu semprotkan air atau percikan sebanyak 7 kali dan lap menggunakan lap yang bersih. Tempat sudah siap untuk digunakan sebagai sholat. Alhamdulillah sekarang semua sudah paham ya cara yang benar dalam membersihkan najis. Paham, Bu. Ya, baiklah. Sekarang ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, silakan. Apakah batal atau harus mengulangi sholat lagi jika pakaian seseorang terkena najis jika seorang tersebut tidak mengetahuinya? Iya, dari pertanyaan Mbak Karisma tadi mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, Bu. Kalau seseorang muslim atau muslimah sholat di pakaiannya ada najis dan tidak teringat kecuali ketika sholat, maka sholatnya sah menurut pendapat yang kuat. Atau karena ketidaktahuannya itu termasuk uzur seperti lupa, maka ketika sholat di pakaiannya ada najis,
dan dalam kondisi lupa atau tidak tahu sampai selesai sholat, maka sholatnya sah, Bu. Gitu, Bu. Ya. Bu, saya mau menambahkan sedikit. Oh ya, gimana? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sholat dengan sandal yang ada kotorannya. Ya. Kemudian Jibril mengingatkan akan hal itu. Lalu Rasulullah melepas tanpa mengulangi dari awal sholatnya, bahkan melanjutkan sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemulaannya sah. Begitu juga ketika tidak mengetahui kecuali setelah selesai, maka sholatnya sah berdasarkan hadis ini. Ya, sudah cukup? Ya, terima kasih ya Mbak Erlina sama Mbak Fajatur, jawabannya sangat membantu dan lengkap sekali. Mbak Karisma sudah paham kan? Sudah, Bu. Oh iya, bagus. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Bu. Sudah cukup? Sudah. Baiklah, jika sudah cukup, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Jangan lupa ya materi yang Bu Guru sampaikan tadi sampai rumah dipelajari kembali dan dihafalkan ayat dan juga artinya tentang membersihkan najis tadi. Ya, Bu. Ya, Bu. Apabila Bu Guru ada salah kata, mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you on our next video.